Halo Cuan Troopers, balik lagi ya dengan acara TikToks dari Sukor Sekuritas malam hari ini. Oke, wah ini sambil menunggu teman-teman yang lain join. Pertama-tama aku mau mengucapkan mohon maaf lahir batin ya teman-teman ya. Kalau misalnya selama ini ada salah-salah ya. Dan aku yakin banget masih banyak nih teman-teman yang di dalam suasana liburan. Nggak apa-apa, begitu ya teman-teman ya. Jakarta masih sepi banget nih ya. Tadi hari ini ke kantor, jadi jalanan masih lowong banget gitu ya. Jadi pembicaraan kita bakalan untuk malam hari ini kita santai aja dulu begitu ya. Walaupun sebenarnya topiknya cukup menarik ya teman-teman ya. Jadi kita malam hari ini akan membahas tentang sektor otomotif begitu ya. Karena ada beberapa laporan keuangan yang baru keluar nih begitu kan, dan akan dibahas langsung sama narasumber kita ya teman-teman ya. Dan juga kita akan membahas mengenai market pasca lebaran dan juga bagaimana nih cara money management kita begitu ya. Karena kebetulan memang malam hari ini narasumber kita itu adalah Olivia Cahyadi ya teman-teman ya. Pasti teman-teman udah banyak yang tahu gitu ya, sebagai salah satu financial investment content creator ya teman-teman, pasti sering lihat, dan juga seorang stock investor ya. Nah jadi kita akan ngobrol-ngobrol langsung, tanya nih bagusnya kalau misalnya uang THR yang baru diterima atau bonus gitu kan, bagusnya cara pengelolaannya kayak gimana gitu kan. Dan juga kita akan membahas nih contohnya mungkin ada teman-teman yang udah spend banyak banget uangnya gitu kan, untuk lebaran dan sebagainya. Bagaimana nih cara kita contohnya recover gitu ya, bagaimana cara kita recover personal finance kita begitu. Nah jadi mau mengingatkan juga nih buat teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan tentang saham atau mungkin tentang money management atau apapun, boleh ya di Q&A sectionnya kalian tanya aja pertanyaannya, atau mungkin di comment section juga boleh ya. Santai banget kita ngobrol malam hari ini. Dan juga buat teman-teman yang belum punya akun RDN, bisa buka di eform.sukorsekuritas.com ya. Ada di komen yang udah dipin sama aku ya. Oke, coba kita cari dulu nih ya, Olive. Ya, jadi sambil menunggu juga teman-teman yang lain nih. Wah, ini pasti masih banyak yang liburan ya. Oke. Halo Ci Olive. Selamat malam. Hai, sebentar. Malam. Selamat Ini malam. koneksinya bagus ya sebelum kita mulai. Suaranya oke. Oke ya, nggak Di aku oke patah-patah ya. sih. Aman. Enggak, Oke. aman. Minta maaf dulu kali ya. Kan masih bahas lebaran Oh ya. Mohon maaf ya iya, selama mohon ini maaf kalau lahir ada salah. batin. Oke. Mohon maaf lahir batin Nah, teman-teman Cuan Troopers juga. Selamat Lebaran, iya, selamat Idul iya, iya, Fitri iya. untuk yang merayakan. Oke, tadi udah dibahas tipis-tipis sih, jadi tentang topik pembicaraan kita malam hari ini, begitu kan? Kita mau bahasnya pembahasan santai aja ya, karena memang malam hari ini masih dalam suasana liburan, jadi mungkin orang nggak mau terlalu berat-berat juga, tapi kan pengen tahu juga nih gimana nih kira-kira setelah Lebaran nih market tuh gimana sih? Ada nggak sektor yang menarik, atau mungkin emiten tadi yang sudah rilis laporan keuangan nih bagaimana sih gitu kan view-nya. Nah jadi nggak apa-apa ya kalau misalnya nanti ada mungkin cuan troopers kalau misalnya mau ada pertanyaan tentang money management atau mungkin tentang topik yang kita bahas dari laporan keuangan terkait yang nanti emiten-emiten kita bahas juga nggak apa-apa ya. Boleh ya, boleh banget. Boleh Oke, dong, boleh mungkin kita banget. langsung aja. Jadi buat teman-teman aku ingetin sekali lagi ya. Jadi pembicaraan kita ini sampai jam 8.30. Nah, jadi kalau teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan langsung tanya aja nggak apa-apa di sini. Tapi nanti kita tampung dulu sampai di akhir pembicaraan. Oke, ya jadi mungkin kalau dari aku pertanyaannya mungkin yang pertama itu tanggapannya Ci Olive aja kali ya. Kalau misalnya kita melihat kondisi market itu kan sekarang. Kalau hari ini minus ya kalau nggak salah ya 0,50 ya. Iya, iya. 0,4 0,4 something something ya, hampir hampir 0,5 ya. 0,5 iya.
Nah, jadi melihat kondisi market sekarang yang mungkin masih ada juga sebenarnya suasana pesimisnya walaupun kemarin sempat naik ya 2% ya setelah lebaran begitu kan. Nah, ini in general aja gitu Mm-mm. overview-nya dari Olive sendiri gimana nih tanggapannya melihat keadaan market sekarang. Mm. Oke, Ya. untuk market sekarang ya. By the way, kok Jo bisa bantu cek nggak hari ini inflow atau gimana ya? Aku lupa cek hari ini. Bisa bantu kah atau teman-teman cuan troopers ada yang bisa tulis di kolom komentar hari ini inflow nggak market kita gitu ya? Kalau Mm-mm. dari awal tahun sih marketnya lebih sideways ya, dan sekarang juga pas lagi ada di resist nih gitu. Jadi better teman-teman hati-hati aja. Tapi bisa kita lihat mungkin Jo juga enggak gitu, inflow itu udah mulai terasa sebulan belakangan deh, sebulan Mm-mm. belakangan ke market gitu ya. Rupiah juga menguat, lalu inflow terutama di Iya, iya, iya. obligasi Jo gitu ya. Sekarang tuh yieldnya pada turun semua kan, kayaknya 6, 6, Mm-mm. 6 ya. Iya. Mm. Oh, Ya, jadi ya. Jadi yieldnya lagi pada kalau aku turun. baca sih di sini Mm-mm. ada ini ya modal Inflow-nya, asing banyak masuk sih ke Indonesia di 2 hari terakhir. Beli hmm, netnya 6 T. Iya. inflow lagi. Mhm. Iya, iya, iya. Iya, itu sih. Jadi lagi pada masuk Iya. pasar modal Indo ya, Mhm. dimulainya di obligasi dulu, baru market tuh kayaknya auto inflow Ci Iya, 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 iya. 651 Oke. M katanya. Jadi I think kayaknya baru masuk ke Mhm. saham tuh agak belakangan deh. Awalnya dia masuk ke Mhm. dulu kan, baru ke saham gitu. Makanya teman-teman gak usah kaget ya kalau ngeliat BCA, Iya. BRI, BNI, Mandiri itu kan pada naik gila-gilaan ya. Tapi itu didukung dengan laporan keuangan juga sih. Jadi Mhm. kayak pas aja momentumnya lah Iya, gitu. iya, iya. Jadi kalau misalnya dibilang Hmm. berarti sekarang kata pesimis itu udah nggak lagi lah ya kondisi market atau gimana ya bisa dibilang appetite dari investor sekarang udah nggak kayak yang kemarin gitu ya. Nah, Hmm. ini agak tricky sih menurut aku karena kemarin-kemarin di awal-awal itu kan kita kayak, ya Mhm. benar kata aja cenderung Iya, pesimis iya, kan, iya, nggak tahu iya, market iya. nggak jelas nih, nggak tahu mau kemana, nggak karuan kan. Nah terus sekarang malah Mhm. tiba-tiba kok inflow gila-gilaan gitu kan, kayak nggak dikasih kesempatan buat beli nih. Mhm. Kalau menurut aku ya, emang sih agak bingungin gitu ya. Tapi kalau dilihat dari index movernya, dari indeksnya sendiri pun kan Mhm. lagi pada ada di resist nih, jadi better agak stay away dulu gitu kan. Biasa ya kita kalau di saham gitu ya, kalau beli itu Betul. jangan pas di atas nih, jangan pas di resist, belinya itu pas di bawah lah, pas di support kayak Mhm. kemarin-kemarin itu gitu. Jadi kalau teman-teman lihat kayak banking kita tuh, 4 banking itu Mandiri, BNI, BRI, BCA pun lagi pada di atas semua posisinya di resist gitu ya. Jadi jangan sampai setelah teman-teman beli nanti malah koreksi gitu. Apalagi bentar Mhm. lagi kan mau bulan Mei nih. Biasanya kan ada jargon itulah, sell in May and go away itu kan. Nah, kita antisipasi itu aja sih gitu. Daripada teman-teman di sini ngelihat market nih tiba-tiba, aduh 3 hari ini nggak dikasih kesempatan masuk gitu kan, Hmm. ya udah gue HK aja deh gitu. Nah daripada Hmm. tiba-tiba nyangkut kan sayang Jo Jadi gitu. sabar lah ya. Iya, kalau aku sih Hmm. better wait and see dulu. Aku lihat dulu gerakannya gimana nih dari level Oke, oke, sekarang oke. gitu. Nah, jadi Mm-mm. untuk pertanyaan pertama nih ya buat teman-teman Cuan Troopers, jadi penting juga buat kita untuk nggak FOMO gitu ya, tapi juga bisa melihat market Mm-mm. secara keseluruhan dan mendalam juga gitu kan. Jangan sampai kita ikut-ikutan gitu kan karena melihat pergerakan market beberapa hari lalu dan sebagainya, tapi dilihatlah ya dari secara makro sampai ke mikro juga dan bahkan nanti kita akan lihat nih beberapa emiten laporan keuangannya gimana gitu kan. Karena mungkin sih baik juga teman-teman cuan Betul. troopers yang mungkin belum ngerti gitu ya untuk baca laporan keuangan. Jadi bagus banget gitu misalnya TikTok malam hari ini gitu kan ada Ciolif yang bisa istilahnya memberikan penjelasan dengan cara yang simple gitu buat teman-teman cuan troopers gitu ya yang lagi nonton malam hari ini. Oke. Nah, kalau misalnya
kita lihat nih, Ciolif mungkin juga sedikit update gitu ya. Ada banyak mungkin yang nonton juga nih belum tahu nih, atau enggak ada nggak sentimen-sentimen yang berkembang atau udah selesai yang terjadi nih di pasar modal yang mungkin teman-teman cuan troopers nih perlu perhatikan gitu. Kira-kira apa aja nggak sih ya kayak kondisi market Hmm, itu sekarang tuh gara-gara ada sentimen apa aja sih? Gitu. sentimen ya, kalau di Indo sih dikit ya. Kayak berita nggak terlalu banyak, data juga kalau kita Mhm. lihat kan nggak sebanyak US ya. Paling yang terbaru itu kan Mhm. GDP US tuh, dia cuma naik 1,1 ya. Jadi Ya. agak slowing down lah US ini, gitu. Mungkin ini yang perlu diperhatikan gitu kan. Jadi sebenarnya market juga udah ada expectation nih kayak aduh kayaknya akan hawa-hawa resesi Ya. deh gitu, akan agak turun lagi kan. Kalau di breakdown sendiri pun si GDP ini turunnya tuh Hmm. lebih ke investmentnya sih gitu, turun ke investment karena consumernya Mhm. pun masih kuat gitu ya. Kalau sebentar Ya. aku buka data dulu. I think kayaknya Mhm. unemployment juga masih cukup rendah. Unemployment cukup rendah, non Mhm. farm payroll agak turun dikit sih gitu. Tapi aku baca-baca berita sebenarnya Hmm. consumption-nya tuh masih Oke. tinggi, Jo. Consumption-nya tuh masih tinggi gitu ya karena Mhm. wage-nya pun juga masih mendukung lah penghasilan untuk investment-nya itu sih. Mungkin sektor bisnis tuh lagi kayak ngelihat kayaknya better hold dulu deh gitu ya ngelihat dengan situasi seperti ini jadi mereka menahan ekspansi kan gitu mereka nggak mau nyetok barang juga lah takutnya udah stok nggak bisa kejual kan sayang kan jadi cost-nya jadi Ya. kebuang di mereka gitu rugi di mereka gitu sih paling Mhm. kok dari US ya beritanya yang terupdate sih itu gitu paling sama nanti ya udah Mei kan ada FOMC ya ada The Fed Ya, ya. gitu. Pada forecast sih dinaikin 25 BPS si The Mhm. Fed ini bulan Mei. Seperti itu. Kalau untuk sentimen dan data paling update kalau dari Indo belum ada sih. Nantilah PMI awal Mei. PMI Indo awal Mei gitu. Oke, oke, oke. Mm-mm. Jadi untuk sekarang itu masih eh, sentimennya global ya, dan mostly Iya, datangnya memang datang dari Amerika itu aja dulu kali ya. Dan sebenarnya kalau berita kenaikan berita global dari Amerika itu kan mostly tentang suku bunga aja gitu kan. Dan ini masih. kan ya masih ini sebenarnya udah bisa dibilang bertahun-tahun sih. Nggak tahu juga nggak track waktu juga rasanya kayak udah lama banget udah ngomongin suku bunga. Iya Jadi kan setiap kayak kali dari kalau tahun lalu misalnya nggak sih? kalau Udah setahun misalnya kita kalau ngomongin suku misal bunga Amerika mulu. iya, soalnya kalau gue TikTok gitu ngobrol kayaknya ini suku bunga akan selalu dibahas gitu loh. Jadi kayaknya ini udah lama banget gitu loh suku bunga ini nggak habis-habis gitu kan. Iya, Jadi iya. kayak Terus kan muncul berita juga kayak US tuh terancam gagal bayar kan karena suku iya, bunganya iya, tinggi iya, kan. iya, 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 iya. iya gimana ya? Kok dibilang akan gagal bayar ya ada kemungkinan juga sih karena suku bunga segitu tinggi gitu kan. Terus Mhm. kalau orang kayak aku pernah baca sih ingatku kredit card itu penggunaan kredit card tuh melonjak gitu. Jadi apa ya kredit card terus home credit lah segala macam itu melonjak deh kredit itu kan. Nah Iya. dengan kalau si The Fed keep naikin suku bunga ya undeniable sih si Mhm. apa ya recession inilah atau enggak debt crisis ini gitu. Dan Mhm. ini The Fed seperti apa? Iya, iya. Mm-mm. Ya, betul. Jadi karena memang sebenarnya kayak pengalaman waktu di Amerika juga tuh kayak semua orang, kalau tadi Olive bilang penggunaan kredit card melonjak itu menurut aku cukup crazy karena sebenarnya orang-orang Amerika itu juga banyak pakai kredit card gitu kan. Mm. Karena contohnya ada data itu bilang 84% penduduk di Amerika itu pakai kredit card gitu. Jadi mereka makanya yang namanya living paycheck to paycheck itu kan beneran itu dari sana gitu loh. Jadi orang tuh hidup tuh dengan kredit card. Jadi dapat duit tuh cuma hanya bayar kartu kredit. Nanti hidupnya pakai kartu kredit Jadi gitu kan. Nah, berputar di situ-situ terus berputar di aja ya. situ terus aja gitu. Makanya kalau di Amerika tuh banyak banget orang tuh kerja bisa lebih dari satu pekerjaan, bisa 3 pekerjaan. Kalau di Indonesia kan mungkin belum terlalu apa ya, ada juga tapi nggak terlalu familiar lah ya bahasanya gitu. Jadi Betul. kalau
di Amerika tuh middle class ke bawah itu mostly pekerjaan tuh bisa 2, 3, 4 pekerjaan, shift-shiftan gitu. Mungkin contohnya hari ini dia kerjanya di McDonald, Mm-mm. nanti siang sampai siang, sorenya dia mungkin kerja di mall atau gimana, nah itu. Gitu, Mm. dan kehidupannya dari credit card. Nah itu mungkin juga ya kalau untuk kita ngebahas yang melihat kehidupan masyarakat di sana sih emang cukup menyedihkan dan mengerikan juga sih ya. Apalagi kalau misalnya suku bunga naik dan sebagainya gitu kan. Tadi yang udah Mm. dibahas sama Olive juga ya, ya sedih sih di sana gitu kan. Jadi Cuma kayak kemarin film ya Jo ya, apa? kayak yang di film-film ya. Iya, iya bener gitu kan. Jadi kayak kalau misalnya sempat gagal bayar susah gitu kan. Apalagi kalau gagal bayarnya itu serentak gitu kan. Nah itulah ekonomi kan. Iya itu Ya ya kan. ada Jadi sih juga bisa sih bisa jadi tren ke Indo sebenarnya. iya, Tuh. iya begitu. Jadi ya tapi supaya nggak sideways dari topik, tapi ya intinya gitu sih, itulah mostly memang suku bunga di Amerika itu benar-benar diperhatikan banget sama banyak orang karena dia dampaknya itu buat negaranya aja bisa mengerikan, apalagi orang-orang yang ada kerjasama atau ini ya apa mengacu lah ya dengan ekonomi Mm-mm. di Amerika Serikat. Oke Mm-mm. oke oke oke. Ya ya ya. Jadi nah kalau misalnya kita ngomongin dampak gitu ya. Jadi kan kalau kalau misalnya teman-teman cuan troopers nih kalau ngobrol tentang suku bunga di Amerika atau mungkin sentimen-sentimen global, semuanya itu kan bakal balik lagi pertanyaannya ke oke, jadi dampaknya apa nih ke Indonesia gitu kan. Mm-mm. Nah, jadi Mm-mm. kalau misalnya tadi Olive udah mention nih beberapa sentimen-sentimen tentang di Amerika, suku bunga dan sebagainya. Ini dampaknya tuh gimana tuh di Indonesia? Oke. Mungkin yang paling generalnya aja atau simpelnya buat teman-teman cuan troopers yang lagi nonton kita malam hari ini. Oke, kalau misalnya ada crisis lah recession di Amerika gitu ya, tiba-tiba ya collapse lah si Amerika ini gitu kan, pasti mau nggak mau akan ada dampaknya ke Indo, walaupun perekonomian Indo by itself pun kuat gitu. Kita kan Ya. kalau teman-teman lihat data-data Indo, kita tuh kuat deh ekonominya gitu, kayak ya udah kita punya dunia sendiri aja gitu, dunia luar Ya, kayak ya. gitu, kita keep growing gitu kan. Nah, tapi kalau dampak sistemik tuh pasti ada gitu, karena kita kan saling berhubungan ya, satu negara dengan negara saling berhubungan gitu. Jadi in case kalau ada krisis gitu ya, pasti akan efek ke pasar modal kita juga, karena asing pasti akan narik modal gitu dong. Mereka akan amanin duit mereka dulu lah yang di sini gitu kan. Kayak mereka udah beli nih waktu blue chip waktu IHSG mereka beli. Nah pas mereka udah untung kan gak ada salahnya mereka TPI juga kan. Kayak gitu. Kurang lebih akan ngaruh ke pasar modal sih terutama ya. Gitu. Jadi aku juga tiba-tiba keinget kemarin aku nonton nonton atau baca gitu, Yellen bilang, oh nih US nanti gagal bayar mungkin sekitaran Juli gitu kan, dibilang gitu kan. Tapi kan kita kan masih belum tahu, itu masih masih kata dia lah. Nah maksudnya kan, terus aku mikir juga, ini kan Juli itu benar pas kayak bulan-bulan dimana biasanya IHSG agak-agak kritis nih gitu kan. Kalau teman-teman lihat-lihat history, biasanya bulan Mei sampai ya mendekati bulan ber itu biasanya agak-agak ada koreksi tuh gitu. Jadi ya mungkin bisa jadi sentimennya pas, nanti akan ada koreksi dulu seperti apa gitu. Jadi kita lihat dulu. Makanya tadi aku juga bilang di awal, teman-teman better jangan langsung HK gitu ya. Apalagi HK tutup mata nggak ngeliat chart gitu ya. Tiba-tiba udah di pucuk doang nih. Gitu. Kisahnya aku jadi inget yang emiten baru bagi dividen, Jo. UNTR, coba kamu cek deh. Itu hari ini kan langsung ARB kan. Nah, kalau teman-teman kayak main HK doang dengan sentimen, oh UNTR bagi dividen tinggi nih. Oh, terus I think Indi, pokoknya batu bara energi bagi dividen, terus teman-teman HK tanpa lihat waktu, tanpa lihat chart, nanti kan takutnya kejadian kayak di UNTR nih, teman-teman ternyata HK-nya baru beberapa hari kemarin. Nah, hari ini udah ARB minus 7% gitu. Iya, iya, iya. Jadi better kalau udah agak-agak tinggi gitu ya, udah agak-agak kok harga sahamnya naik terus nggak turun-turun, nah teman-teman better evaluasi dulu sebelum beli gitu, teman-teman pelajarin dulu sebelum beli gitu. Iya menarik ya, ini beritanya bilangnya investor pamit dulu usai dapat dividen. Oke oke oke. Iya. Iya pas kan. Iya.
Oh, I see. Oke, jadi tadi kalau misalnya balik ke data-data ekonomi begitu ya, kalau aku melihat kan juga memang proyeksinya bagus begitu ya, Hmm, ekonomi Indonesia dan juga eh mostly kan GDP kita itu dari konsumsi kita sendiri betul. gitu ya. Nah, jadi itu juga mungkin bisa masuk nih ke dalam topik pembicaraan kita juga nih malam hari ini mengenai sektor otomotif gitu kan. Biasanya kan kita tuh ngelihat suatu negara itu eh, apa ya bisa dibilangnya ya perkembangannya itu kan dari seberapa konsumtif masyarakatnya gitu kan. Mm-mm. Dan kalau kita melihat nih Indonesia bisa dibilang masyarakat konsumsi masyarakatnya kuat begitu kan, populasi kita besar, sekarang juga mobilitas kita masyarakat Indonesia itu udah balik lagi seperti normal begitu kan. Nah, ditambah lagi momen lebaran begitu kan, menarik banget nih kemarin sempet IG live gitu ya sama Mang Amsi dan membahas bahwa di Indonesia itu banyak banget event-event yang membuat negara kita ini konsumtif banget gitu sebenarnya. Banget, Nah, banget. iya, negara konsumtif kita ini sebenarnya gitu kan, dan Hmm. orangnya banyak lagi gitu kan. Nah, kira-kira nih menurut Ci Olive ada sektor-sektor apa aja nih yang menarik untuk dipantau nih sama teman-teman cuan troopers pasca Lebaran? Pasca Lebaran ya, setelah Iya, Lebaran ya. iya, iya. Oke. Sebenarnya kalau seputar Lebaran tuh biasanya kan identik sama retail gitu kan. Terus Mhm. defensif lah ya berhubungan sama Iya. makanan, ayam-ayaman gitu kan, minyak segala macem. Otomotif juga salah satunya gitu Iya. ya. Mhm. Otomotif itu apa ya? Karena kan sebenarnya dari I think dari pas COVID itu udah banyak insentif pajak lah segala macem gitu kan. Iya. Terus juga tahun lalu itu tahunnya komoditi, meaning Mhm. ada surplus lah. Ada Iya. surplus untuk para pengusaha-pengusaha, mereka punya duit lebih, mereka bisa spend gitu kan, mereka bisa ekspansi gitu. Mhm. Terus ada otomotif, ada properti juga. Aku masih on track sama properti gitu ya. Iya. Kalau ngomongin otomotif, tadi aku baca pun juga ini ya, penjualannya meningkat. Iya. Gitu, Iya. penjualan otomotif cukup meningkat. Sebentar aku sekalian buka dulu deh, biar aku tidak salah sebut. Hmm, penjualan year on year Maret itu meningkat dibanding Maret 2022 gitu, tapi agak turun dikit sih dibanding Iya. Iya. Desember. Uh, Karena kenaikan suku bunga ya, ya, sama gitu. insentif PPN. Mm-mm. Sebenarnya teman-teman udah bisa ngerasain sih Hmm. penjualan mobil meningkat karena jalanan kan makin macet ya. Mhm. Mhm. Jalanan makin macet kayak dulu tuh sebelum COVID macetnya kan bener-bener cuman pas peak hour gitu kan. Kalau sekarang tuh peak hour nggak peak hour macet mulu Jo. Aku tuh bingung kayak ini mobil kok keluar terus kayak nggak ada mobil yang parkir apa gimana gitu kan. Jadi sebenarnya sektor otomotif tuh aku dibilang sekarang udah terlambat atau belum agak menurut aku ya karena um, kita bisa lihatnya sebenarnya dari beberapa bulan kemarin lah gitu. Tapi untuk Hmm. teman-teman gak usah khawatir karena otomotif itu bukan cuma perkara mobil barang jadi doang nih, tapi kan ada spare Hmm. partnya, bannya Ya, gitu, ya, ya. turunan-turunannya lah gitu. Jadi mungkin yang bisa kita rutin cek berkala adalah turunan-turunan ini nih gitu. Kan masyarakat pada beli mobil nih kan nggak mungkin mereka beli mobil ngebiarin doang nggak dipelihara gitu kan. Ya, ya. Pasti sesekali cek mesin, cek bannya, cek spare partnya seperti itu. Jadi emiten-emiten spare part dan ban juga itu bisa teman-teman lirik gitu dan teman-teman cek berkala kinerjanya seperti apa gitu sih. Dan I think ada 2 emiten baru rilis laporan keuangan. Mhm. Itu ada Auto sama GJTL, mereka cukup bagus. Astra pun laporan keuangannya cukup bagus gitu. Aku lihat laporan keuangan rilis bagus-bagus semua Ju. Kayak wah ternyata Indonesia tuh oke juga ya. Kalau misalnya Udah dari bagus semua. Auto, Astra sama GJTL ya, sebelum masuk nih, sebelum sebelum Olive contohnya mau describe sedikit gitu ya dari hasil analisa lo tentang laporan keuangannya. Dari tiga ini menurut lo mana nih yang paling menarik dari based on your view dari laporan keuangannya? Oh,
Oh, sama aku namanya satu lagi Dharma deh. Oh, Dharma Dharma. Polymetal, aku baru ingat. Itu cukup menarik sih. Kalau auto itu kan pasti Parts. highly related lah sama Astra gitu Iya, kan. iya, iya, iya. Gitu, auto itu aku cek juga tadi menariknya karena mereka itu majority pendapatannya dari spare partnya motor gitu. Ini bukan mobil ya, tapi Iya, iya. ternyata motor kendaraan roda 2 nih yang mendukung banget gitu. Jadi auto sih bisa dilihat lagi ya. I think hari ini atau kemarin ya, kan baru rilis Q1 nih. Nah, nanti kita coba lihat antisipasi Q2-nya aja. Tapi teman-teman, aku ngomong gini jangan langsung beli sahamnya gitu ya, karena kan posisinya juga udah di atas nih si auto gitu. Better agak-agak tunggu di bawah juga gitu. Iya, iya. Kalau tunggal itu Hari ini bagus 5% ya ya? GJPL ya. GJPL ini juga pokoknya aku sebut ini jangan langsung di HK, better tunggu di bawah kalau mau beli dan dievaluasi lagi. Karena GJPL ini ada related juga sama kurs gitu. Sama Dharma sih, Dharma juga oke dia punya saham. Kalau Astra nggak usah ditanya lah ya Astra. Iya. Oke, oke. Wah, hari ini GJTL naik 5% ya? Ban-ban. Tapi GJPL tuh biasanya dia yang teman-teman perhatiin adalah laba selisih kursnya gitu, karena itu yang bisa nambah atau ngurangin bottom line-nya dia. Itu yang harus teman-teman di GJTL. Seperti itu. Oh, GJTL itu Locking Home masuk ya? Sahamnya Lo Keng Hong tuh terkenal banget. Kadang ada yang beli, oh karena Lo Keng Hong beli, ya udah silahkan. Ngikutin Locking Home aja ya kalau males Iya, analisa. gitu. Iya bener. Gitu, kadang udah gak mikir deh ikut Lo Keng Hong aja deh. Dia beli saham apa kita beli. Gitu. Oke, oke. Hmm. Dan kan kalau misalnya kita ngomongin tentang mobilitas juga gitu ya, ngomongin tentang mobil, aku juga kepikiran tentang Bluebird gitu kan. Oh iya, itu bagus Ya. banget. Itu bagus Nah, banget. soalnya kan tadi kan ke kantor, aku kan nggak bawa mobil gitu ya kalau di Jakarta. Satu karena ada ganjil genap gitu kan, jadi kayak ada mobil nggak kepake nih setengah minggu gitu kan. Setengah weekdays lah, dan juga macet gitu kan. Jadi tadi naik Uber terus kepikiran gitu kan, gimana nih kalau misalnya prospeknya Bluebird nih pasca Lebaran gitu kan, dengan gimana gitu kan, apalagi orang-orang juga kayaknya nggak tahu ya, Bluebird tuh sekarang hidup begitu. Dulu kan kayaknya sebelum waktu baru awal-awal tuh Bluebird tuh sempet kayak mau mati gitu, tapi sekarang kayak lebih rame, ada aplikasinya gitu kan, dan kayaknya lebih, nggak tahu ya, ini cuma baca-baca doang sih di sosial media, katanya Bluebird lebih profesional, lebih bersih gitu kan, tapi ya nggak tahu lah. Nah, tapi kalau misalnya dari mungkin Bluebird ada laporan keuangannya juga ya, baru ya? Iya, bagus. Bluebird hasilnya Bagus wah ya. sekali ya Q1-nya. Nanti Oke, IPS oke. berapa ya? 4 something kalau nggak salah depannya. 40-an deh. If I'm not mistaken ya, coba teman-teman cek lagi deh Bluebird IPS-nya berapa Q1 ini. Gitu, tapi dia bagus hasilnya. Gitu. Menarik juga sih Bluebird, Jo. Ya, ya. Bener kayak ya kita ya sebagai pegawai kantoran ini ya kita merasakan kalau bawa mobil kan agak males ya. Iya, banget. Bawa mobil agak males gitu kan. Karena itu banyak faktor yang mendukung Bird sih gitu. Dari pertama kan makin yang aku rasain ya, karena makin padatnya Jakarta gitu kan, orang-orang tuh makin malas nyetir menurut aku gitu. Jadi mereka better ya udah naik taksi aja lah gitu, karena kalau nyetir kan udah capek tenaga, buang waktu, buang bensin, buang uang parkir gitu kan. Iya, Nah, iya, kan iya. kalau Benar, benar, benar. ya kan kalau Bluebird tuh kayak istilahnya tinggal duduk lah, atau ya udah naik Bluebird tuh dari let's say dari stasiun MRT kemana gitu. Jadi ada transitnya dulu nih daripada bawa mobil gitu kan. Kalau kejebak macet di Jakarta kan bisa 1 jam lebih, walaupun Iya, iya. deket lah gitu. Wah, itu kayaknya aku inget banget nih, sebelum Lebaran tuh kemarin kayaknya ada macet parah banget deh di daerahku itu, sampai 2 jaman gitu. Iya Padahal jaraknya kan? cuma 15 menit gitu. Iya Ini kan? kita ngobrol-ngobrol gini nih sebenarnya mau Ini encourage curhat. Tuan Troopers untuk pakai public transportation gitu.
Ya kita sampai curhat guys pakai public transport aja gitu. Tapi kalau pakai public transport nanti yang jual mobil gimana dong? Bingung Iya, juga. bingung juga ya. Mungkin tapi Oke, oke. balik lagi Bird tuh secara Ya. service emang bagus sih gitu kan. Hmm. Aku rasain juga karena aku salah satu penggunanya gitu. Mereka memang Iya, iya, iya. profesional, bersih Hmm. gitu kan. Hmm. Apalagi dulu waktu zaman-zaman e-commerce masih bakar uang kan, ongkosnya kan Ya. lebih murah nih. Iya kan? Iya, iya. Ongkosnya lebih murah, kupon, banyak potongan. Tapi sekarang-sekarang ini e-commerce ini kan mereka kiblatnya tuh udah profit lah Hmm. gitu. Mereka udah nggak cari lagi ketergantungan kita terhadap mereka gitu. Yang mereka incar sekarang adalah profit. Jadi yang mereka lakukan adalah mereka memotong promo. Hmm. Memotong promo biar perusahaan mereka profit gitu kan. Ya, Nah, ya. dengan mereka motong promo ini, ongkos kita naik yang kendaraan online itu kan kurang lebih sama lah kayak kita naik Hmm. taksi kan. Tapi experience-nya beda nih. Karena kalau yang di sisi sana kan istilahnya kayak aku ya udah aku daftar, aku nyetir deh gitu. Karena kan bersifat pribadi Iya. gitu kan. Kalau yang di taksi Bluebird ini kan mereka di hire gitu. Jadi memang harus mereka membawa nama besar perusahaan lah gitu. Makanya pasti lebih profesional gitu. Nah, mungkin ini juga yang masyarakat lihat dan mereka pertimbangkan ya kayak daripada gue pakai yang online ini mendingan gue pakai yang udah jelas profesional, rapih, bersih gitu kan Ya, istilahnya. ya, ya. Itu makanya ada shifting juga sih ke sana. Gitu. Jadi lebih banyak yang menggunakan si Bluebird ini dan juga kan mereka layanannya juga udah banyak nih. Ada yang biasa taksi biasa nih harian, ada yang Silverbird, ada yang Golden Bird, ada logistik kayaknya ada juga deh gitu kan. Terus ada yang dari airport juga gitu kan. Airport itu kan Bluebird juga banyak kan pada ngantri kan. Mendingan naik taksi kan daripada Ya, istilahnya minta keluarga jemput segala macam. Apalagi ya, kadang-kadang kalau airport lagi hirpik banget nih, lagi tinggi banget trafficnya, pasti macet gitu. Apalagi high season kayak lebaran kayak gini nih gitu. Orang-orang pasti udah pertimbangin udahlah daripada capek-capek bawa mobil atau nyuruh orang lain jemput, ya udah naik taksi aja, terima beres gitu, duduk bayar ya pulang nyampe rumah gitu. Untuk ya, Bluebird ya, sih ya, oke ya ya. menurut aku. Oke, oke. Mm-mm. Ya, thank you ya, Olivia jawabannya. Mm-mm. Jadi memang aku juga setuju ya. Jadi memang Bluebird itu menarik sih ya. Karena aku ngeliatnya dari kacamata aku sendiri, aku ngeliatnya thriving bisnisnya gitu kan. Dan bahkan sekarang bisa kompetisi sama online lah ya, online drivers gitu kan. Karena mereka Betul. juga ada punya. Nah, sebelum kita lanjut nih ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, aku mau pesan-pesan sponsor dulu buat teman-teman yang belum punya RDN. Jangan lupa ya dibuka di form.sukorsecuritas.com ya. Wah, ini udah mulai banyak yang nanya nih, ada beberapa nih sebenarnya. Aku mau mungkin biasanya kan pertanyaan tuh di akhir nih. Aku Iya, mau malam ini kita bikin di tengah nih, nggak apa-apa ya? boleh dong. Boleh ya. Ini ada Boleh. yang nanya nih, Liv, Apa tuh? Imas dari Muzaini. Imas keren kali up-nya, terkaget-kaget dibuatnya. Wah, ini nulisnya juga bagus banget nih, puitis banget. Review dong katanya Imas. Emang hari ini tadi aku barusan ngecek sih, tadi waktu ditanya Imas tuh dia naik 8% tuh, Liv. Mm-mm. Ya kan? Iya. Dan itu juga masuk ke dalam topik kita juga nih, sektor otomotif. Nah, Mm-mm. view lu Mm-mm. gimana nih kalau misalnya lihat dari laporan keuangannya mungkin atau secara teknikal or anything you wanna give your view? Oke. Imas kayaknya dia belum keluar ya. Apa udah keluar? Oh, baru ya kayaknya. Oh, hari ini nih sore. Coba aku buka dulu ya. Dari LK-nya. Tapi kalau dari teknikalnya definitely is not the time untuk beli saham ini gitu. Karena naiknya udah banyak banget. Ya, Kayak ya. dia dari 1000 something sekarang udah 2300 sudah beggar dalam waktu 1 bulan doang. Gitu. Teman-teman better cari saham lain aja gitu. Mungkin yang teman-teman bisa lakuin nih yang ketinggalan ya cuman kita lihat aja kira-kira kenapa sih si Imas ini naik gitu. Kalau aku lihat sih top line-nya naik ya. Oke. Iya, dia pendapatannya naik sih. Jualannya oke dia.
Coba kita lihat dulu. Aku juga baru buka nih untuk IMAS. Jadi teman-teman better cari yang lain deh IMAS. Jangan diliatin dulu daripada kalian hari ini beli, hari Selasa beli, malah jatuh ke bawah kan. Nah itu kan risiko lagi gitu. Walaupun ya kadang-kadang sering juga sih kejadian pada kayak gitu. Jadi beli ternyata dipucuk gitu. Jadi better stay away dulu dari IMAS, kita cari saham lain aja gitu. Di bursa tuh banyak kok sahamnya, nggak cuma IMAS doang gitu, nggak cuma 1-2 saham doang, banyak saham-saham lain yang ada potensinya juga seperti itu. Oke, jadi memang kalau untuk IMAS karena memang udah naik tinggi begitu ya, jangan sampai kita FOMO aja gitu ya untuk masuk ya. Oh Hari ini ini naiknya di ini nih, kendaraan apa? Sebentar. Mobil, truk, dan alat berat. Jadi banyak beratnya ya dia. Bisa related sama energi-energi ya. Mereka kan butuh kendaraan-kendaraan buat angkut komoditasnya gitu. Kan ada Hino ya untuk truk juga tuh. Jadi mungkin itu yang mendorong si IMAS ini bisa naik segitu tingginya. Tuh. Tapi kalau misalnya untuk masuk di beberapa hari ke depan mungkin agak risky gitu ya, karena memang udah naiknya tinggi ya. Iya, dan dia belum bentuk B sama sekali sih. Jadi benar ini kan naiknya udah kayak lebih dari 45 derajat ya. Dan kalau ngomongin base itu di 1000-an. Sekarang kayak support quota di 1000-an. Jadi better teman-teman tunggu dia koreksi sehat dulu aja, nanti tinggal lihat dia bikin base di angka berapa. Nah, dari situ baru kita tinjau lagi nih, kira-kira volumenya seperti apa, gerakan candle-nya seperti apa. Kayak gitu. Oke, jadi buat tadi yang nanya IMAS, udah dijawab ya. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Ini cuma tetap aja disclaimer, balik lagi ke teman masing-masing kalau mau melakukan keputusan pembelian atau penjualan saham-saham kalian ya. Nah, tapi kalau untuk IMAS, dari view narasumber kita Olive malam hari ini tuh bilang bahwa penting buat kita untuk hati-hati ya. Jadi lihat dulu karena tadi nggak ada base-nya ya, udah naik terlalu tinggi juga. Ya. Gitu kan. Dan tadi yang aku paling ingat sih adalah menunggu koreksi sehat gitu ya. Jadi kita juga kalau mau investasi atau bahkan trading juga harus bisa sabar gitu ya. Dan mungkin nggak harus selalu terpaku dengan satu saham karena masih banyak lagi banyak emiten-emiten lain di mana kita bisa make money. Gitu kan. Kadang-kadang orang-orang tuh suka lihat satu saham nih naik terus dia langsung terfokus tuh saham itu tuh. Gue ngeliatin lu terus deh pokoknya gitu. Padahal banyak nih saham-saham lain yang mungkin ada potensi-potensi yang menarik juga. Gitu kan. Iya benar. Ya. Aku ngeliat IMAS pun kayak wah, beger tapi ya udahlah rezekinya di saham lain mungkin gitu. Kayak hari ini aku baru tradingin Goto kan lumayan lah kecil-kecilan. Oke, kita lanjut ya Olivia pertanyaannya ya. Mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan lagi sebelum kita lanjut nih ke pertanyaan yang ada dari gua. Oke, boleh. Mungkin ini sedikit keluar nih dari permobilan nih. Ada yang nanya, orangnya nanya 3 kali nih tentang keras, Krakatau, steel. Ini aku sekalian buka deh. Keras, yang mau ditanya apanya nih? Aku bahas by technical aja kalau enggak. View-nya aja gimana, menarik atau enggak gitu. View technical ya. Boleh. Keras dia. Dari tadi udah keras. Bentar ya. Keras lagi di support sih ya, aku lihat ya. Iya. Ya sekarang lagi di support. Kalau mau trading, sebentar aku lihat agak ke belakang. Oke. Dia lagi pas di support sih, keras ini. Tapi kalau mau trading, harus bisa, kalau dia closing di bawah harga 270 ke bawah itu buang dulu. Gitu. Tapi kalau mau entry, sebentar aku coba cek lebih kecil. Wah. Di 280-an ya. 280-an deh, 280 284 boleh. Di bawah 270 buang gitu. Itu harus ini ya.
harus ketat gitu stop lossnya. Kalau TP ya terserah suka-suka ya, kok cuan mau cuan berapa persen TP silahkan gitu. Ya, ya, Itu kalau pandangan aku. Kalau ya. kamu yang punya pandangan lain yang beda, it's okay, nggak apa-apa. Oke, Gitu. oke. Mm-mm. Thank you, Cherry. Oke, tadi ada lagi nih yang nanya. Tadi kan kita sempat mention, aku nanya mau Olive, sektor-sektor apa aja nih yang menarik gitu kan. Salah satunya tadi lo mention tentang sektor properti gitu kan. Mm-mm. Nah, kebetulan banget nih ada yang nanya, Ariel nanya, boleh minta view BSDE nggak Kak? Potential upside and downside apakah masih worth it untuk dipantau? Laporan Q1 juga baru rilis. Thank you. Oke, Mungkin BSD. ya boleh secara singkat Ya. aja kali ya BSDE kalau udah teknikal atau mungkin terserah mau secara fundamental juga nggak apa-apa. Oke, BSDE. Kayaknya tadi aku BSDE year on year naiknya double ya. Dia IPS Q1 2022-nya 16, Q1 2023-nya 42. Tadi apa potensial upside dan downside ya? Dan Iya, mau di harga berapa ya? ya boleh secara teknikal aja view-nya gimana nih BSDE sekarang posisinya. Oke. Karena hari ini naik ya dia ya. Mm-mm. Ya 4%. Lumayan surprise juga aku naik. 30,9. Iya, iya. Cukup tinggi, kayaknya hampir 4%-an deh dia naik gitu. Sebelum akhirnya kepada TP pas closing. But anyway, untuk properti ini sebenarnya kayak beberapa kali aku live sama Sukor atau aku live dengan teman-temanku pun kita udah sering mention tentang properti nih gitu, bahkan dari akhir tahun lalu gitu kita sangat Iya. percaya dengan properti ini. Cuman kita selalu kasih notes itu bahwa properti view-nya bukan untuk mingguan atau bulanan gitu, kita view-nya jauh lebih panjang daripada itu Iya, gitu. Jadi kalau mungkin teman-teman di sini udah ada yang follow aku dan tahu aku suka live sama teman-temanku itu, kita memang percaya sama properti gitu, dan tesis kita pun masih sama tentang properti gitu. Dan kita sering sounding juga, kita sering infoin bahwa properti ini itu walaupun COVID itu meningkat, marketing sales itu naik, 2020 naik, 2021 juga bagus ya marketing salesnya gitu. Cuman ya memang belum ada flow aja ke sana gitu. Istilah kita cuman kayak udah datanya udah bagus, kita tinggal nunggu flow-nya datang nih gitu. Iya, iya. Nah, kan hari ini flow-nya baru tiba-tiba muncul nih langsung kayak air banjir. Wah, di BSD naiknya 4% kan, it's something yang pretty amazing gitu kan, karena Iya. BSD itu market cap-nya besar juga gitu. Nah, sebenarnya kalau untuk masuk pun bisa dibilang jangan masuk sekarang kalau menurut aku ya, dan dilihat dari chart juga nih. Better kalau mau masuk tunggu agak di bawah, di angka dekat-dekat 1980 ke 1000 lah gitu. Kalau bisa di bawah 1000 Iya, gitu. iya. Karena kalau udah di atas 1000 itu udah terlalu riskan gitu. Kalau teman-teman punya conviction gitu, sebenarnya BSD itu dia situs cukup lama dari Oktober sampai Januari gitu. Cuman ya ini kan main sabar-sabaran aja ya. Karena kan mungkin ada teman-teman yang masih baru, masih kayak, aduh kok nggak naik-naik sih, jual gitu. Itu nggak apa-apa sih. Kan kita juga belajar, tapi dari BSD ini kita ngerti lah, oh berarti kalau teman-teman udah nemuin emiten yang datanya bagus gitu kan, teman-teman ya ini penjualnya sih naik gitu, harusnya harga sahamnya akan naik, tapi kok nggak naik-naik nih harga sahamnya. Nah, teman-teman belajar punya conviction untuk hold saham itu lebih lama lah gitu, nggak apa-apa. Jadi trading yang ditukar itu waktu sama cuan gitu. Itu aja sih menurut aku untuk BSDE ya. Iya, 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 iya. Oke, thank you. Jadi Thank better you ya. tunggulah. Thank you Olive. Soalnya aku lihat juga sih memang kalau di ini laba bersihnya bagus ya. Iya, jadi mungkin kayak udah pada ada marketing sales yang di convert jadi pendapatan juga gitu kan, jadi melonjak Iya. tinggi Iya, iya, gitu. iya. Oke. Oke, sebelum kita balik lagi nih ke pertanyaan-pertanyaan cuan troopers, kita mungkin balik lagi dulu ke topik kali ya. Jadi kita kan mau lagi ngobrolin tentang pasca lebaran nih kan, Liv, ya kan? Jadi mau bahas tentang tadi adalah sedikit about money management gitu kan. Ini teman-teman cuan troopers either
orang tuh habis lebaran either banyak duit atau nggak ada duit gitu kan. Ya kan, duitnya mungkin di spend buat apa gitu kan, atau mungkin lagi Mm-mm. banyak duit juga nih, nerima banyak duit. Nah, mungkin kalau misalnya dari Olive sendiri gitu ya, sebagai salah satu konten kreator juga gitu kan, suka ngasih advice financial wise gitu kan, kalau bagusnya gimana tuh pengelolaan eh, pengelolaan uang-uang bonus dan THR? Terus ada THR ya. Ya. Oke, ini biasanya nih saya di kantor tuh udah kayak aduh udah kering banget nih kantong gitu kan karena THR kan bagi-bagi ya Hmm. mungkin oleh-oleh lah segala macam Ya, mudik gitu ya, kan ada cost transportnya juga belum kalau ada hmm. keponakan sepupu kan Ya, ya. THR Hmm. gitu. Kalau kalau untuk ada teman-teman yang masih ada sisa THR gitu ya dan sekiranya oh udah nih udah kepake semua maksudnya expense-nya udah kebayar semua nih. Teman-teman bisa simpan aja sih gitu, teman-teman tabung aja gitu. Tapi kalau untuk teman-teman yang THR-nya udah ludes abis nih gitu ya, ya kita mulai dari awal lagi deh, kita mulai dari nol gitu ya. Mungkin in some cases ada teman-teman yang udah THR-nya abis, makan duit gaji juga, istilahnya Hmm. gitu kan. Iya, iya. Nah, itu teman-teman gak usah langsung kayak merasa bersalah gitu, kayak aduh gue boros banget nih, aduh kayaknya nih salah besar nih gitu um, itu nggak apa-apa gitu itu it's normal gitu nah nanti yang gajian bulan bulan depan teman-teman mulai dari nol aja mulai dari awal Hmm. dirapihin lagi alokasinya budgetingnya gitu mungkin di awal-awal akan agak diketatin dulu nih jadi belinya seperlunya belinya sesuai kebutuhan dulu karena biar on track lagi jadi teman-teman benerin tracknya teman-teman dulu nih once nanti udah stay on track bisa dievaluasi lagi budgetingnya seperti apa apakah boleh ada beli-beli sesuatu nih untuk self reward gitu ya Hmm. untuk self reward atau mau jalan-jalan dikit juga boleh gitu yang penting untuk teman-teman yang THR-nya habis itu nggak usah down nggak apa-apa is normal ini kan kayak ya kalau aku lihat setahun sekali lah gitu kan lebaran Iya, ngumpul iya. keluarga happy idul fitri gitu kan nggak apa-apa Hmm. gitu tapi teman-teman yang mungkin THR-nya bahkan mungkin ada yang masih utuh kali ya THR-nya Hmm. gitu um, THR-nya ini kalau teman-teman yang masih utuh nih kalau saran aku mungkin teman-teman bisa track nih apakah teman-teman ada cicilan yang harus dibayar, ada hutang yang harus dibayar gitu kan. Bisa gunakan THR tersebut gitu. Karena THR ini kan kayak uang bonus lah istilahnya gitu kan. Jadi gunakan sewise mungkin lah, sebijaksana mungkin gitu. Jadi hutang-hutangnya dilunasin dulu, nanti semuanya udah lunas. Kalau ada sisa berapa, baru teman-teman evaluasi lagi nih, kira-kira apakah bisa digunakan untuk hal lain atau ditabung aja gitu tergantung goalnya teman-teman seperti itu. Iya, iya, iya. Jadi setuju banget ya tadi sebenarnya Olive mention beberapa kali kata hutang gitu ya. Jadi teman-teman di sini kalau Iya. misalnya money management hutang itu memang benar-benar kalau nggak dikelola dengan baik ataupun kalau misalnya hutang kita terlalu besar dibandingkan dengan pendapatan kita dan sebagainya itu akan memberatkan kita banget secara Mm-mm. keuangan gitu ya teman-teman. Ini Iya. sebenarnya bukan sesuatu hal yang baru, teman-teman juga pasti udah ngerti gitu ya. Nah, tapi ini juga teman-teman perlu tahu contohnya kalau kita nih berinvestasi begitu ya, tapi ada hutang kan akhirnya kalau kita hitung-hitungan kasarnya kan hasil investasi kita nggak maksimal gitu kan. Betul. Kalau Betul. misalnya kita banyak Betul. hutang juga kan, udah capek-capek, kita mungkin investasi for a long time, tapi hutang kita ngikis dari pendapatan investasi-investasi kita kan juga nggak wise gitu. Jadi memang benar, aku setuju banget bahwa hutang itu harus dirapihin gitu ya. Jadi memang kalau aku dulu, ya dulu kerjanya kan ada financial advisor sedikit lah ya gitu kan. Mm-mm. Jadi memang yang namanya hutang itu harus dirapihin dulu sebelum bahkan sebelum kita berinvestasi. Begitu ya. Jadi Betul. mungkin itu sih kalau dari nambahin sedikit dari aku gitu ya. Mm-mm. Benar karena Ya. mungkin ini juga kadang-kadang kan ya kita manusia sih ya gitu kita Hmm. kan pasti ada emosi ada senang nih wah dapat THR gue belanjain deh gitu kan itu kan Iya, iya. hal normal gitu wajar nggak apa-apa gitu aku juga nggak nyalain kalian gitu Iya, tapi iya. ada baiknya atau lebih bijaknya kalian kalian go through dulu nih kira-kira ada hal penting gak yang harus dilunasin gitu kan benar Iya. tadi kata juga bilang takutnya khawatirnya kalau teman-teman udah investasi tapi utang yang belum dilunasin ini kan drawbacks ya jadi kayak Iya, percuma iya. aja
investasi gitu kan, istilahnya kayak rumah, ya kalian bikin rumah, bangun rumah tapi fondasinya bolong-bolong. Iya, Nah iya, itu iya. apa atau ada hujan banjir tuh kan lebih lebih ringkih lah rumah tersebut. Iya, iya, iya. Tuh, jadi lunasi kewajiban kalian dulu. Kalau ada sisanya syukurin sisanya, bisa ditabung, bisa dibeliin buat self reward, tapi jangan langsung dihabisin gitu. Self rewardnya juga kira-kira segini dulu deh cukup, nanti kalau ada income lagi atau ada bonus lagi gitu kan, ada komisi lagi bisa buat beli yang lain seperti itu. Iya, 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 setuju, setuju. Dan juga lebih parahnya lagi nih, Liv, kalau misalnya orang berusaha membayar hutang dengan berinvestasi, gitu ya, Hmm, trading, itu juga ngeri ya. Aku iya sering loh, itu aku pernah loh dengar beberapa kali orang tuh kayak berusaha melipat gandakan uangnya supaya dia bisa bayar hutang dengan trading gitu. Tapi dia belum ada pengertian sama sekali gitu ya tentang mm-mm, investasi. Contohnya dia cuma dengar dari temennya, oh hari ini sahamnya naik 10% loh mm-mm, gitu kan. Wah oke deh kira-kira 10% lagi besok coba dia masukin deh, tapi ternyata turun mm, gitu kan. Jadi buat teman-teman juga harus wise lah ya. Jangan betul. sampai salah-salah menurut aku gini ya, aku kalau dari background financial advisor itu useless banget kita ngomong tentang investasi sama trading kalau money managementnya nggak bagus gitu Betul, ya kan. betul. Jadi Setuju. money management itu kadang-kadang suka di overlook banget gitu kan, kayaknya ya udah simpan duit itu perkara hanya pengeluaran lebih besar, pengeluaran jangan lebih besar daripada pendapatan, tapi sebenarnya perintilannya itu juga banyak sih gitu kan. Nah jadi Betul. intinya ya eh, pinter-pinter aja mana tuh yang prioritas lah sebenarnya sih itu sih gitu ya. Mm-mm. Ya, Bener-bener bener. ya, ya. Oke, mungkin kita udah waktunya di 8.30 tapi satu pertanyaan lagi boleh nggak nih? Boleh Kita dong. nanya boleh ya. Ini Boleh banyak ya. banget ternyata. Iya nih. Satu atau dua deh boleh nggak apa-apa. Boleh Em, dong. Tuh ada Yuti tuh di ada UNTR. tuh boleh tuh gimana tuh? UNTR ya. Tadi aku UNTR gimana ya? kita sempat mention di awal juga ya Joya UNTR ini. Iya. Oh iya, Eh, sambil mungkin Olive nih lagi ini bentar, aku mau ngasih tahu ya buat teman-teman yang ketinggalan atau mungkin nonton IG Live-nya di tengah jalan gitu. Ini di save ya di IG Super Sekuritas, jadi kalian bisa nonton dari awal kalau misalnya ada yang miss tadi beberapa part obrolan sama Olive. tuh. Hey. UNTR hari ini berapa ya? UNTR ya. UNTR ini em, Hari ini. Oh ya iya, tadi tadi kan tadi dibahas sih. iya tadi kita sempat mention dikit di awal gitu ya teman-teman Hmm. dalam membeli saham itu Yang di mungkin masih ada yang tergiur nih dengan oh dividennya besar gitu kan. Terus kalau aku beli mungkin masih ada pemikiran kayak gini misalnya, oh ya udah aku beli UNTR di harga 31.000 nih. Kalau aku tambah hmm. dapat dividen 6.000 kan lumayan gitu. Nah, tapi teman-teman itu mungkin sering lupa dan skip sama yang namanya dividen trap gitu. Hmm. Jadi teman-teman udah main beli aja Ya, tiba-tiba ya. kok setelah pengumuman setelah kumdet nih malah turun gitu kan. Nah, kalau aku lihat ya dividen Hmm. kan berapa sih 6.000 something ya. 6185 gitu. Nah, kalau pakai harga terakhir itu kurang lebih 19% lah gitu. Jadi teman-teman expect ini akan ARB dulu beberapa hari gitu ya. Akan ARB dulu beberapa hari sebelum nanti dia bikin base gitu, normalize dulu. Dan juga kalau teman-teman di pasar saham mungkin udah ada yang sering denger lah kalau ada yang namanya gap pasti akan ditutup dulu gitu kan. Nah ini kan UNTR kemarin sempat gap up tuh dan itu gapnya kan besar jadi most likely dia akan tutup gap di bawah dulu itu di sekitar Ya, ya. 25 ribuan gitu. Menurut aku sih dia akan tutup gap akan agak kesana dulu ya, tutup gap Hmm. dulu baru nanti dia mulai menormalisasikan pergerakan harganya dari situ gitu. Seperti itu untuk Oke. cuti. Jadi jangan dibeli dulu, teman-teman better tunggu di bawah sih. Itu untuk Ya, si ya, ya, ya. Oke, oke. I think udah
waktunya kali ya Liv ya, kita udah hit di 8:33 nih. Jadi mungkin mau recap sedikit gitu ya. Tadi kalau misalnya dari obrolan kita sama Olive, eh, aku banyak dapat insight belajarnya itu adalah dari sebenarnya kalau mau bahasa simpelnya sih jangan terlalu banyak ikut-ikutan sih dari tadi ya. Jadi kayak baik banget kita lihat saham-saham yang lagi naik dan sebagainya gitu Mm-mm. kan. Jangan sampai kejebak aja gitu kan, mau contohnya tadi UNTR atau mungkin tadi ada saham apa lagi ya yang dibahas ya. Ada beberapa IMAS saham. ya, ya Imas, dan sebagainya, ya. IMAS gitu kan. Nah jadi buat teman-teman juga untuk kita tetap wise gitu ya dalam mengambil keputusan berinvestasi, dan juga tadi kita udah bahas tentang money management juga ya teman-teman cuan troopers ya, bagaimana kita mengelola keuangan. Tadi Olive udah mention nih mengenai selesaikan hutang-hutang yang ada gitu ya, dirapihkan supaya tidak mengganggu strategi atau tujuan-tujuan investasi kita begitu. Nah, Mm-mm. tadi Liv sebenarnya ada yang nanya bahas tentang sektor konstruksi. Mungkin nanti nextnya kita Oh, ngobrol-ngobrol konstruksi tentang ya. sektor, iya, Next sektor deh. konstruksi kali ya. Di next TikToksnya kita bahas tentang sektor konstruksi kali ya. Menarik juga tuh konstruksi. Sektor Iya, yang iya. paling menakutkan. Seru kan? Yang menakutkan Ya, itu seru dibahas. biasa. Oke, I think kalau dari aku itu aja sekali. Olivia, thank you banget ya waktunya malam hari ini udah disempatkan Sama-sama. buat Sudah. teman-teman cuan troopers. Iya, bisa belajar sama mendengarkan insight-insight dari Olive begitu. Makasih ya. Oke, thank you Jo. Thank you Oke, support. Tuan thank Trooper. thank you banget. Bye bye cuan troopers. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Bye Olive. Bye.